Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatika Basya, NIM 015 dari BGSD 3A. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Syafa Kausari dengan NIM 055. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi dengan NIM 032. Hai semua, perkenalkan di sini nama saya Fajri Hidayah dengan NIM 039. Nama aku Kulanti Anili Budi Prameswari NIM 038. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Penilaian atau evaluasi kurikulum memiliki pengertian sebagai pemberian nilai atau pertimbangan. Penilaian kurikulum adalah proses pengumpulan data mengenai perangkat rencana pendidikan untuk mencapai tujuan dalam rangka mengambil keputusan apakah perangkat rencana pendidikan tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan informasi terkait pelaksanaan dan implementasi kurikulum. Dan yang kedua, memberikan alternatif pemecahan masalah untuk perbaikan kurikulum tersebut. Dan yang ketiga, yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu kurikulum. Dan yang terakhir yaitu dapat memahami dan menjelaskan karakteristik dari kurikulum dan implementasinya. Nah teman-teman, di awal tadi kan sudah dibahas mengenai pengertian dan juga tujuan dari evaluasi kurikulum. Nah di sini saya akan membahas fungsi dari evaluasi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum yang pertama adalah sebagai perbaikan. Jadi, evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum itu sendiri, serta upaya ke arah inovasi kurikulum di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai penempatan. Jadi, program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini penting guna menilai dan mengembangkan kualitas serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sebagai penyebaran. Jadi, evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan untuk semua daerah, baik itu perkotaan, perdesaan, bahkan di daerah terpencil sekaligus. Nah, yang keempat, sebagai penelitian dan pengembangan. Jadi, evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apakah kurikulum sudah dapat diterima atau masih perlu direvisi dan perlu dikembangkan lagi. Nah, hal ini sangat penting guna mengontrol implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di seluruh tanah air Indonesia. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bagaimana proses dari evaluasi kurikulum? Jadi, proses evaluasi kurikulum itu mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan, desain, skop, dan sequence isi. Nah, ini adalah langkah awal dalam perencanaan kurikulum yang mencakup penetapan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, desain yang mencakup struktur kurikulum, ruang lingkup materi yang akan dipelajari, dan urutan atau sequence materi yang harus diajarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah perencanaan pengalaman belajar. Perencanaan pengalaman belajar adalah proses merancang aktivitas yang akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini mencakup pemilihan metode, media, dan strategi yang tepat untuk memastikan siswa memperoleh pengalaman yang optimal dan dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah pengorganisasian perencanaan kurikulum. Pengorganisasian kurikulum berarti menyusun elemen-elemen kurikulum secara terstruktur dan sistematis yang termasuk pengaturan waktu, pembagian materi, dan penetapan
urutan pengajaran, serta keterkaitan antara materi pelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan evaluasi kurikulum. Kurikulum pengembangan mencakup kegiatan merencanakan kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum, serta menyempurnakan lainnya hingga dihasilkan kurikulum baru. Perencanaan kurikulum adalah salah satu kegiatan bagian pengembangan kurikulum, di mana hasil perencanaan kurikulum tersebut dirumuskan secara tertulis berupa dokumen kurikulum yang antara lainnya memuat tujuan, kompetisi, isi konten, proses, evaluasi, dan pedoman. Selanjutnya, yang lebih luas, sedangkan evaluasi kuantitatif lebih mengarahkan pada kualitas pencapaian tujuan. Nah, perbedaan dimensi evaluasi tersebut berimplikasi pada perbedaan jenis alat evaluasi yang digunakan. Nah, alat yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif terutama yang berkaitan dengan perkembangan dan prestasi yang dicapai siswa dapat berupa alat ukur yang terstandar. Nah, yakni berupa tes-tes terstandar. Tes terstandar tersebut ada yang digunakan untuk mengukur bakat dan kecerdasan. Nah, hasil evaluasi kurikulum dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kurikulum. Nah, hal itu sesuai dengan kondisi kurikulum yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, hasil evaluasi dapat memberikan informasi mengenai kondisi kurikulum yang sedang dilaksanakan. Nah, apakah program-program yang direncanakan dapat dicapai atau tidak? Ya, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan penyempurnaan atau revisi kurikulum sehingga diharapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Nah, evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap kurikulum yang sedang berjalan dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, hasil evaluasi kurikulum tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kurikulum yang dibandingkan baik secara keseluruhan maupun per komponen kurikulum tersebut. Nah, hasil evaluasi kurikulum bermanfaat juga untuk memprediksi kebutuhan masyarakat masa depan berdasarkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Hal itu sangat penting dilakukan sebagai dasar penentuan arah pengembangan kurikulum ke depan. Di samping itu, evaluasi kurikulum juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Nah, aspek kurikulum juga yang dinilai dievaluasi dapat secara keseluruhan komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, bahan, organisasi, strategi, evaluasi, atau sebagai komponen yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum. Nah, selain itu juga biasa aspek bagaimana pelaksanaan kurikulum di lapangan serta bagaimana hasil yang dapat dicapai. Selanjutnya itu adalah proses pengembangan kurikulum. Evaluasi perencanaan kurikulum dikategorikan yaitu proses perencanaan kurikulum, hasil evaluasi perencanaan itu sendiri. Evaluasi proses perencanaan kurikulum meliputi 3 aspek yang dievaluasi, yaitu yang pertama, penentuan tujuan, desain, survei, dan screen isi. Evaluasi proses penentuan tujuan, desain, dan kerangka kerja umum kurikulum dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengevaluasi penentuan tujuan kurikulum. Desain kurikulum, kerangka kerja secara umum, selanjutnya menetapkan standar yang akan dilaksanakan dan menerapkannya dalam evaluasi perencanaan kurikulum, serta
menginterpretasi hasil pelaksanaan perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan pengalaman belajar. Evaluasi pengalaman belajar yang mencakup perencanaan unit-unit pembelajaran sumber-sumber pengalaman belajar dan pengelolaan kelas dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan kriteria perencanaan. Yang kedua, penilaian prosedur penerapan sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Yang ketiga, interpretasi hasil yang diperoleh. Yang keempat, pengorganisasian perencanaan kurikulum. Yang kelima, evaluasi perencanaan pengorganisasian kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut. Selanjutnya, objektif memerlukan opini guru dalam evaluasi hasil tes. Opini tersebut dapat diperoleh dari guru, teman, orang tua, atau warga negara lain yang diharapkan tidak memungkinkan memberikan pendapat yang biasa. Nah, melaksanakan kegiatan evaluasi secara komparatif dengan staf pengajar di sekolah. Melaksanakan evaluasi komparatif dengan staf pengajar di sekolah dilakukan dengan mengikuti prosedur sama dengan evaluasi proses perencanaan. Nah, secara umum prosedur tersebut dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengembangkan kriteria penilaian. Yang kedua, menerapkan kriteria tersebut dalam penilaian komparatif. Yang ketiga, menginterpretasi temuan-temuan data yang ditemukan. Nah, yang keempat, evaluasi pelaksanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang telah dilakukan melalui proses yang panjang dan sangat kompleks tidak mempunyai arti dalam sistem pendidikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan dalam praktik pendidikan. Nah, aspek yang dievaluasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kurikulum bergantung pada tujuan evaluasi yang dilaksanakan serta pandangan terkait kurikulum. Nah, tujuan evaluasi dan pandangan terhadap kurikulum tersebut sangat mempengaruhi luas atau sempitnya sasaran evaluasi kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, muncullah ide-ide baru mengenai kurikulum seperti belajar inquiry, metode penemuan metode pemecahan masalah, dan pendekatan-pendekatan baru mengenai pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Akibatnya, timbullah berbagai pengembangan kurikulum, tetapi sedikit sekali perhatian terhadap evaluasi Miller dan Schiller dan Asyar 1989. Evaluasi bukan hanya mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, tetapi juga mencakup kecocokan antara tujuan dengan isi, bahkan kegiatan evaluasi itu sendiri. Jais dan Asyar 1989. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan hanya beberapa komponen kurikulum. Hal ini disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dilaksanakan. Evaluasi kurikulum dapat dilihat dari dimensi yang dievaluasinya, apakah mengevaluasi kuantitas atau kualitas aspek-aspek program. Evaluasi kuantitatif dapat mengevaluasi aspek-aspek program dengan kecukupan. Selanjutnya, yang lebih luas, sedangkan evaluasi kualitatif lebih mengarahkan pada kualitas pencapaian tujuan. Nah, perbedaan dimensi evaluasi tersebut berimplikasi pada perbedaan jenis alat evaluasi yang digunakan. Nah, alat yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif terutama yang berkaitan dengan perkembangan dan prestasi yang dicapai siswa dapat berupa alat ukur yang terstandar. Nah, yakni berupa tes-tes terstandar. Tes terstandar tersebut ada yang digunakan untuk mengukur bakat dan kecerdasan. Nah, hasil evaluasi kurikulum dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pertimbangan
dalam penyempurnaan kurikulum. Nah, hal itu sesuai dengan kondisi kurikulum yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, hasil evaluasi dapat memberikan informasi mengenai kondisi kurikulum yang sedangkan dilaksanakan. Nah, apakah program-program yang direncanakan dapat dicapai atau tidak? Ya, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan penyempurnaan atau revisi kurikulum sehingga diharapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Nah, evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap kurikulum yang sedang berjalan dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, hasil evaluasi kurikulum tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kurikulum yang dibandingkan baik secara keseluruhan maupun per komponen kurikulum tersebut. Nah, hasil evaluasi kurikulum bermanfaat juga untuk memprediksi kebutuhan masyarakat masa depan berdasarkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Hal itu sangat penting dilakukan sebagai dasar penentuan arah pengembangan kurikulum ke depan. Di samping itu, evaluasi kurikulum juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Nah, aspek kurikulum juga yang dinilai dievaluasi dapat secara keseluruhan komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, bahan, organisasi, strategi, evaluasi, atau sebagai komponen yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum. Nah, selain itu juga biasa aspek bagaimana pelaksanaan kurikulum di lapangan serta bagaimana hasil yang dapat dicapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih evaluasi pelaksanaan kurikulum. Evaluasi pelaksanaan kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana sebuah kurikulum telah diimplementasikan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, komponen evaluasi pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Evaluasi ini dimulai dari menilai apakah perencanaan kurikulum telah disusun dengan baik, termasuk tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan di kelas. Menilai bagaimana guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar, interaksi antar guru dan siswa, kesesuaian materi dengan kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan stakeholder, melibatkan peran siswa, guru, dan wali murid dalam implementasi kurikulum. Nah, komponen evaluasi pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Evaluasi ini dimulai dari menilai apakah perencanaan kurikulum telah disusun dengan baik, termasuk tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan di kelas. Menilai bagaimana guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar, interaksi antar guru dan siswa, kesesuaian materi dengan kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan stakeholder, melibatkan peran siswa, guru, dan wali murid dalam implementasi kurikulum. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum.
Nah, yang pertama, memastikan kesesuaian antara rencana dan implementasi, dan yang kedua, menilai efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk peningkatan. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi guru. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pendidikan secara kurikulum. Nah, selanjutnya adalah model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum dikembangkan berdasarkan asumsi tentang dasar kurikulum dan tentang pendidikan, di mana sebagai pegangan oleh penyusun model. Terdapat 3 model pendekatan, yaitu pertama, model diskrepensi, kedua, model containance, dan ketiga adalah model CIPP. Di sini saya akan menjelaskan model diskrepensi dan model containance. Yang pertama, model diskrepensi yang dikembangkan oleh Malcolm Prevost. Nah, di mana evaluator mengembangkan ide secara jelas tentang bagaimana program seharusnya difungsikan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan informasi bagaimana pelaksanaan program di lapangan. Saat pengumpulan, pasti memiliki perbedaan antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan. Nah, yang itu tuh disebut dengan diskrepensi atau perbedaan. Pada intinya, evaluasi ini harus dapat memberikan informasi tentang perbedaan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh evaluator sebagai bahan pengambilan keputusan. Kedua, yaitu model containance yang dikembangkan oleh Robert Stake. Nah, evaluasi ini nih memerlukan partisipasi aktif stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, bahkan administrator, dan jangan lupa evaluatornya juga. Format kerja untuk memproses data sebagai informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan isu-isu stakeholder. Nah, informasi yang dikumpulkan dikategorikan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama adalah antecedent atau kondisi sebelum dilakukan proses tetapi berpengaruh terhadap karakter murid, guru, bahkan organisasi. Kedua adalah transaksi, yaitu proses yang ditempuh, pembelajaran, interaksi, peserta didik, dan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah keluaran atau hal yang dicapai setelah proses seperti prestasi, kemudian skill khusus guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada model CIPP, yaitu akronim dari konteks, input, proses, dan produk. Penilaian konteks merupakan usaha menemukan kebutuhan peserta didik dengan berbagai masalah yang berkaitan. Penilaian masukan atau input merupakan usaha memperoleh informasi bagaimana menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Penilaian proses yaitu memonitor dan melukiskan kejadian dan kegiatan prosedural. Dan yang terakhir yaitu penilaian keluaran atau produk, yaitu mengukur capaian tersebut.